Kita kan ngomongin umur bumi ya. Umur bumi katanya 2100. Cuman ada orang-orang zaman sekarang yang akhirnya dengan teknologi mencoba buat berangkat ke Mars dan hidup di Mars. Seandainya teknologinya berhasil dan orang-orang bisa sampai ke Mars, kan pada pindah tuh. Seandainya nih, Oh, dia seandainya. dia yakin dia selamat. Enggak, bukan ngomongin dia yakin dia selamat. Iya, apa? Dia kan pindah tuh Ah, ke Mars. ah, Kan umur bumi cuma 2100. ah. Bumi hancur, di Mars kan enggak. Enggak kena ramalan. Iya, namanya hari akhir mah sama aja, Mas. Cuman dia mampu nggak menjaga molekul-molekul di tubuhnya? Jadi yang disebut umur bumi itu bumi sendiri apa semesta apa gimana? Ya umur semesta. Oh, umur semesta. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gua yang bobrok sama ini. Beli Hai. Madit. Oke. Beli. Malam ini kita mau cerita apa? Mungkin umurnya bumi. Lah umurnya bumi. Dia so tahu. Menurut Jangka Jayabaya kan. Oh gitu gitu. kan. Pembagian zaman lah kan gitu. Perkiraan. Kalau menurut inian apa? Para ilmuwan, umur bumi itu nggak sampai 2000 ya 50-an lah, 2060-an lah. Bahkan Rasul pun kan nggak sampai dengan 1500 Masehi kan gitu kan katanya. 1500 Hijriyah, tolong. Hijriyah. Hijriyah salah. Iya katanya begitu. Mungkin efek daripada Iya. berbaju putih kagak biasa. Berarti Kimas malam ini mau cerita tentang umur bumi menurut Jangka Jayabaya. Ramalan Jayabaya 2100 2100 tahun katanya. umur bumi. Umur bumi bukan umur bumi, sebenarnya pembagian zaman yang dikatakan oleh Prabu Jayabaya dalam jangkanya. Oh, jadi ada zaman-zaman pembagian zaman. Terus waktunya itu sekitar 2100 tahun gitu. Sekitar seperti itu, 2100 tahun. Menurut Jayabaya. Menurut jangkanya Jayabaya. Ya udah silakan Kimas, gimana Kimas? Bismillah, alhamdulillah lah. Puji Tuhan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air, Rahmat. Nun sewu Pak Yai, nun sewu Romo Yai, nun sewu Mbah Yai. Kawan, saya ingat, ya kan? Kita belum berbicara zaman nih, Mat ya. Ya kan? Kita ingat ketika itu Rasulullah itu hijrah, Mat. Ya kan, dari kota Mekah ke kota mana? Madinah. Bukan, Yasrib. Oh ya. Sesampainya di Yasrib, ya kan, tak lama kemudian beliau mengubah nama kota dari Yasrib ke Madinah, kan gitu kan. Kelak nanti di kota ini, Mat, ya kan, akan ada peradaban dunia. Pelan namun pasti, Mat, ya kan. Sampai sekarang kota Madinah pun jadi peradaban dunia, kan gitu kan. Bahkan sesuai dengan ibarat kata dauhnya Rasul, sabdanya Rasul, apa saat itu, ya kan, saya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya kan, sama seperti halnya berdoa kepada Nabi Ibrahim yang mengharamkan, ya kan, tanah Mekah, kan gitu kan. Maka tidak kurang shot dan mutnya. Apaan? Sos dan mutnya. Kalau shot itu kan ibarat kata takaran, Mat. Shot dan mutnya. Kalau ibarat kata satu shot itu kan 4 mut, kalau misalkan kita zakat fitrah, kan gitu kan. Nah, bagaimana dengan kita, ya kan, yang tujuannya itu adalah gemah ripalo jinawi titi toto tentrem karto raharjo. Itu, Mas, ya kan. Zaman katanya ini, zaman ini ibarat kata 2100, ya kan. Kalau kata Jangka Jayabaya, kan gitu kan. Nah, kata Jangka Jayabaya yang saya tahu, zaman daripada Prabu Jayabaya ini ketika ia bertemu dengan yang kemarin kita bahas siapa? Siapa? Maulana Hasil. Sewasil, Maulana Ali Samsudin. Ali Samsudin atau Samsudin, kan gitu kan, atau Samsudin, kan gitu kan. Nah, ini, Mat, dibagi menjadi cerita kali 3 zaman besar, kan gitu kan. Yang pertama itu adalah zaman suara. Yang kedua zaman
kali Yoga kan gitu kan. Yang ketiga zaman kali Sengoro kan gitu kan. Nah, 3 zaman ini dibagi menjadi 7 zaman. Taruh deh, gue mau nanya. Oke, bagus. Pembagian zamannya itu dihitung dari kapan? Maksud gue waktu Jayabaya ngomongin zaman dibagi 3 tadi, yang jangka waktunya sampai 2100, itu dari kapan gitu? Pertanyaan yang bagus. Ya. Iya. Iya, itu dari 0 Masehi, Mat. Oh, dari 0 Saka, Nol Saka itu kapan? penanggalan Jawa. Ya, gue tahu. Jadi itu Mat, ya kan? Jadi 0 Saka itu dari ibarat kata zamannya tadi saya bilang apa? Zamannya kali Sworo kan gitu kan. Ah, Nah, 0 sampai 700 ini zamannya kali Sworo kan gitu. berarti waktu zaman itu Jayabaya belum ada. Jayabaya belum ada. Lanjut. Ibarat kata ini kan penanggalan namanya Aji Saka, Mat. Gitu, ya kan? Kalau boleh dibilang Aji Saka ini kan menyadu daripada Empu Hambayun kan gitu kan. Gitu. Ya, lanjut. Nah, yang kedua itu ibarat kata zaman apa, Mat? Yang tadi saya bilang. Zaman Kali Yoga. Zaman pertengahan kan gitu kan. Nah, dimulai daripada abad ke-700 sampai dengan 1400 Saka. Kan gitu. Iya. Ya kan? Nah, lalu apa? Yang terakhir ini adalah Kali Sengoro. Ya kan? Adalah ibarat kata ini apa namanya kalau boleh dibilang ini zaman akhir kan gitu kan. Mulai dari mana? Dari 1400 Masehi sampai dengan nanti 1400 Saka sampai dengan 2100 Masehi Saka kan gitu di situ. Nah, Tadi kan dibagi dari 3 zaman itu dibagi Sabta jadi Maka lah kan 7. gitu kan 7. Masing-masing dibagi 7. Dibagi 7. Nah, Berarti total ada berapa? Ya? 21. ada 21. Zaman akhir itu kan dibagi menjadi zaman Kolo Jonggo. Terus ada lagi namanya zaman Kolo Sakti. Ada lagi namanya zaman Kolo Jaya. Ada lagi namanya zaman Kolo Bendu. Ada lagi namanya zaman Kolo Subo. Ada lagi namanya zaman Kolo Sumbaga. Ada lagi namanya zaman Kolo Suraso. Iya. Iya, dan Gitu. sekarang balik lagi ke zaman Iya, yang betul. dulu. Iya, betul. Ada 3 zaman. Ada 3 zaman. Zaman besar. Zaman Zaman besar. iya, Yang Woro. akhirnya nanti dibagi-bagi tiap zaman itu ada 7 bagian. Berarti sekarang kita bahas misalkan zaman awal deh. Kalau suara kan? Lebih baik kita bahas itu dari 1400 aja, Mas. Oh, zaman akhir. Zaman akhir aja. Zaman. Karena kita kan bahas kan umur bumi menurut jangka bawah ya kan. Oh, gitu. gitu. Iya. Ya udah, akhir Iya. zaman. Lah. Sini korek ya. Iya, akhir zaman coba diceritain. Ya, cuman Menurut serat Jayabaya, jangka Jayabaya, akhir zaman itu kayak gimana? Misalkan apa sih yang udah diramalin sama Jayabaya? Keadaan-keadaan yang bakal terjadi, fenomena-fenomena yang bakal terjadi ketika akhir zaman itu muncul gitu. Dari 1400 sampai 2100 itu fenomena apa aja yang bakal ada gitu. Dan fenomena apa aja yang udah kejadian yang sesuai dengan jangka Jayabaya gitu. Oke. Oke. Yang pertama kita bahas itu dari tahun 1400 selamat ya. 1400 Saka itu kan 1478. Dimana kita bahas tentang Majapahit yang kemarin itu namanya zaman-zaman yang redupnya lah. Ibarat kata itu apa namanya sirna ilang kertaning bumi atau sunyonora apa namanya saya lupa Sunyonora Yogening Wong kan gitu kan, ibarat kata itu angka candra sengkalanya itu 1478 lah kan gitu kan, dari hilangnya Kertabumi kan gitu kan, itu kan ibarat kata kan begitu. Nah, di jangka Jayabaya versi Sabdo Palon tolelet mah Nggak apa-apa, biarin aja. tolelet tahu. Nah, versi ini mat versi jangka Jayabaya versi Sabdo Palonnya saat itu kan ada namanya Sunan Kalijaga Berketabumi ini masuk Islam, ya kan? Iya. Iya kan? Katanya seperti itu kan gitu kan. Karena ibarat kata Raden Patah Demak ini mendirikan
kerajaan kan gitu. Makan yang kita pernah bahas Raden Patah itu baru diakui 1500-an kan gitu kan. Dan 1479 itu ibarat kata itu berdirilah namanya Masjid Makan gitu kan. Nah, di sini Mat, ibarat kata ini apa namanya? Bertekata bumi ini muslimat. Ya kan? Kan lu bilang kemarin ada berapa? 2 ya. Apa? Yang di Majapahit. Ya kan? Kertawijaya sama Berkata Bumi Islam kan masuk Islam kan gitu kan. Nah, ini Mat, ya kan? Nanti ketika disuruh masuk Islam, Sabdo Palon pada saat itu 1400 penasehatnya kan gitu kan. Itu nggak mau. Karena dia Sangyang Dangyang tanah Jawa. Penguasanya tanah Jawa. Dia nggak mau. Tapi nanti 500 tahun kemudian 500 tahun kemudian ya Mat, ia akan membawa agama Budi kan gitu. Kalau kita bilang ibarat kata 1400 ditambah dengan 1500 berarti kan 500 ditambah 500 kan, ya kan? Jadi berapa ya? 19 kan, 1900 itu kalau misalkan Berkata Bumi itu ibarat kata apa namanya? Sirna, ya kan menghilang lah ibarat kata itu. Berarti kan berapa tahun itu kan dia udah masuk Islam kan? Mungkin. Gimana maksudnya? Ya kan 1478 nih, ya kan Sirna hilang ke tanah bumi. Atau ntar dia muncul lagi maksudnya gitu. Sabdo Palon, Sabdo Palon yang muncul lagi kan gitu kan. Nah ini Mat, ya kan apa namanya apa namanya tadi Mat? Apa? Sabdo Palon, ya kan. Nah itu 1400 tambah 500 jadi 1900 kan. 1978. Nah karena ibarat kata kemari, ibarat kata penanggalan Jawa itu di apa namanya diperbarui itu dengan zamannya Sultan Agung, ya kan 1555, ya kan tadi Aji Saka dan Mpok Bayun itu. Nah maka ini semakin lama yang tadi saya bilang 1 tahun daripada tahun Jawa ini dengan tahun Masehi ini berbeda kan gitu kan. Maka maju Mat 60 dikurangin 10 kan gitu kan. Jadi ibaratkan dari 78 menjadi 68 kan gitu atau 67. Nah, ia mengajarkan namanya agama Budi Mat. Nah, agama Budi ini menarik. Kalau di bahasa Sanskerta ini Budi ini apa? Kesadaran atau menjernihkan hati kan gitu kan. Nah, iya kan, iya benar. Namanya kesadaran kan harus menjernihkan hati Mat kan gitu kan. Nah, ini mungkin menariknya di sini kan gitu kan. Iya, ntar dulu. Masih bingung. Jadi abad ke-14 itu akhir zaman. Akhir zaman ditandai dengan Sabdo Palon Oyong Genggong mercuane Sabdo Palon Oyong Genggong seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita bahas ada bukan sisi sih cerita yang lain itu Sabdo Palon itu marah sama Brawijaya. Iya, karena di ibarat kata Brawijaya ini masuk Islam. Iya, habis gitu dia pamit. Bukan pamit, dia mengutuk bahasanya. Iya, bahasa. Iya, ibarat kata sumpah serapah lah. Ibarat kata konotasi negatifnya seperti itu. Kalau gue bilang sih pamit. Iya, dia pamit. Iya. Cuman sebelum pamit dia ada ucapan-ucapan nggak enak kan? Iya. Negeri Jawa bakal apa? Ya pokoknya pas lagi dia datang itu lagi semerautnya. Iya, cuman Negeri Jawa. Itu masih ada hubungan sama Jayabaya, maksudnya gitu. Sabdo Palon itu sama Jayabaya emang masih ada hubungan? Masih ada. Sama ramalan Jayabaya? Masih. Itu karena di Jangka Jayabaya, Mak. Jangka Jayabaya versi Sabdo Palon. Oh gitu. Itu di situ. Nah, itu Mat 1400 ini dinamakan dengan Kolo Jangga Mat, atau ibarat kata banyaknya pujangga-pujangga, banyaknya orang-orang yang ibarat kata itu apa namanya kembang gabung lah ibarat kata itu yang bisa menafsirkan apa yang terjadi. Berarti yang dibahas sekarang Serabayanya itu versi Sabdo Palon gitu yang dibahas. Kalau versi Sabdo Palon sih ya enggak juga, karena kita kan ngambil kan dari beberapa data materialistik kita ngambil, karena kalau kita berdasarkan zaman itu kan kita kan harus meneliti semuanya. Iya, berarti dari 1400 apa yang diramalin sama Jayabaya maksud gue itu fenomena-fenomena yang terjadi dengan ramalan Jayabaya itu ada apa enggak kesesuaiannya maksud gue.
Ada. Di zaman akhir itu menurut ramalan Jayabaya itu apaan sih gitu. Terus tiba-tiba muncul satu fenomena, oh iya ini sama loh kayak ramalan Jayabaya gitu. Tuh. Ya banyak sih Mat, ibarat kata apa namanya yang tadi lu bilang itu peradaban-peradaban baru lah, ibarat kata apa yang terjadi dalam jangka Jayabaya putar zaman akhir ini banyak yang terjadi dengan kenyataan kan gitu kan. Intinya apa yang tadi ibarat kata kalau Janggo itu kan ibarat kata banyaknya pujangga. Kita lihat ibarat kata di zaman kemerdekaan pun ada namanya pujangga baru kan gitu kan. Pujangga baru ini kayak seperti Khairil Anwar ya kan, Sultan Syariah Sebana gitu. Jadi kalau nggak gini, Dit. Disebutin apa sih ramalan Jayabaya tentang akhir zaman? Ramalan Jayabaya tentang akhir zaman itu apa aja? Satu, nanti baru kita sesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di akhir zaman. Contoh sederhananya misalkan yang sering lu bilang, oh nanti Pulau Jawa itu dikalungin besi. Oh akhirnya ada penafsiran, oh akhirnya di Pulau Jawa itu Itu ada kita bahas kereta jangka api. Jayabaya, kita kan cuma bahas kan jatuhnya kan pembagian zaman. Oh gitu. Itu kalau kita pembagian zaman ya lu salah judulnya kan gitu. Kalau judulnya ibarat kata Iya, pembagian maksud zaman. gue pembagian zaman itu kan akhirnya ada 3 zaman besar dan Iya, maksudnya masing-masing. pembagian zaman begini, Mat. Namanya pembagian zaman menurut gue ya. Itu ibarat kata namanya ada cokro manggilingan. Itu loh, ibarat kata satu perputaran roda lah ibarat Iya. kata gitu loh. Ibarat kata zaman Kolo Jonggo ibarat kata banyaknya pujangga. Nah, nanti di kita ini banyaknya pujangga apa Oh gitu gitu. doang. Terus ibarat kata Kolo Sakti kan di kemerdekaan apa kan gitu kan. Iya, Gitu. udah jelasin. Itu maksudnya. Kolo Jaya kan gitu kan di situ, Mat. Ya udah zaman Itu. akhir 1400 itu namanya apa tadi? Tadi namanya apa? Kolo Jonggo kan itu kan banyaknya Iya. pujangga kan Iya, gitu. dari 1000 zaman akhir disebut zaman Zaman ibarat kata Suroso Senggoro. Senggoro. Dari Senggoro itu kan dibagi 7. Heeh. Yang pertama, Zaman apa namanya tadi? Kolo Jonggo. Zaman kalau Kolo enggak, Sakti. maksud gua kalau Jonggo itu apa? Banyaknya orang pujangga lah, orang-orang yang ibarat kata eh, mampu melihat ibarat kata karya sastra lah, Mat. Itu. Karya Iya. sastra udah dimulai. Oh gitu. Terus Tuh. yang kedua, Kolo Sakti Kolo kan gitu Sakti. kan. Kolo Sakti ini banyaknya orang-orang ya ulah kesaktian lah. berarti kalau Tuh. 1400, kalau Jonggo itu 1500. Heeh. Kalau Sakti itu 1600. Eh, Terus terus ibarat kata kalau Jaya kalau Jaya tuh. 1800. Nah, terus 1700. kalau Bendu, 1800. terus ibarat kata kalau Sumbaga kalau Subo, 1900. kalau Sumbaga, 2000. kalau Surasa. 2100. Tuh di situ. Ya udah 2000 lah. Sekarang kita zaman 2000. Yang tadi yang dibilang kalau Surasa itu orang-orang ya udah teratur gitu loh. Lu pernah nggak sih Mat mikir gitu ya? Maksudnya kenapa kita jalan kaki kiri sama kaki kanan nggak pernah bareng? Kenapa ya? Karena teratur. Oh gitu. Iya. Coba, iya kalau misalkan lu kaki kiri sama kaki kanan, ya kan kagak teratur gitu, loncat-loncat kayak pocong kan gitu. Itu juga teratur dia. Dia loncat teratur. Iya Sembarangan. cuman kan namanya teratur kan itu kan tuh. Itu menurut Tuh. lu yang loncat-loncat juga teratur. Cuman emang lu pernah lihat pocong? Loncat. Lu balap karung, lu loncat-loncat teratur larinya. Loncatnya teratur. Iya. Loncat juga bisa dibilang teratur maksud gua. Enggak cuman Ya karena cuman ya gitu maksudnya kalau misalkan kan capek juga Mat, coba lu daripada lu ya kan namanya teratur itu kan seimbang istiqomah kan gitu ibarat kata konsekuen gitu namanya teratur. Lah kalau loncat-loncat baru semeter 2 meter 3 meter 10 meter ya capek kan gitu. Iya. iya dah. Iya. Itu Mat ya kan. Iya, jadi pembagian zaman menurut Jayabaya ada 3. Tuh ada 3. Terus yang terjadi di zaman akhir, maksud gue itu
setelah dibagi zamannya, kan ada kejadian-kejadian yang bakal terjadi juga di zaman akhir. Sebenarnya ya begitu Mat, yang tadi gue bilang pertama, kita berada di zaman mana sih sebenarnya? Ada orang bilang berada di zaman Kolo Bendu, ada lagi orang yang bilang kita udah Kolo Subo, ada lagi orang yang bilang Kolo Sumbogo kan gitu kan, ada lagi orang yang bilang ini kita udah Kolo Suroso. Ya masing-masing persepsi sih, karena kenapa Mat, dalam peradaban baru, ditumbuhkan peradaban baru itu kan ada dua Mat, ya kan. Yang pertama itu tujuan orang itu memanusiakan manusia, yang kedua ini tujuan orang ini menghilangkan manusia, manusia menghilangkan manusia, sama manusia memanusiakan manusia Mat. Itu di situ. Nah kalau kita flashback jauh ke belakang, itu kan ibarat kata kan di zamannya Majapahit Mat. Zaman Majapahit 1293 itu ada namanya penjelajah dunia namanya Marco Polo Mat, ke Tiongkok, ya kan. Itu disebutnya namanya semut ireng anak-anak sapi. Nih kalau lu tanya yang ibarat kata yang tadi tuh Jangka Jayabaya, yang ibarat kata apa sih, masih iya sih kan, kita kan harus melihat dari keseluruhan zaman. Kan gitu kan, maksud gue kan begitu, dari keseluruhan zaman ya kan. Nah 1293 ketika berdirinya Majapahit, nah di situ ada namanya penjelajah dunia namanya itu dari Itali, namanya itu Marco Polo, ya kan. Nah Marco Polo ini Mat, itu dia menjadi kehormatan lah di negeri Tiongkok. Nah ketika dia pulang ke Roma, ya kan, itu ke Italia, itu membawa perubahan besar di benua Eropa. Itu. Nah, di sini Mat, 200 tahun kemudian, itu 200 tahun kemudian berarti zamannya kalau misalkan 1300 berarti 1500. Iya kan? Iya kan, zaman akhir yang tadi bilang 1500 Mat. Itu ibarat katanya semut ireng anak-anak sapi ini maksudnya apa? Iya kan? Nah, semut ireng anak-anak sapi ini ibarat kata itu semut itu berkoloni, ya kan? Nah, anak sapi ini adalah ibarat kata itu orang yang sering minum sapi, kan gitu kan. Minum susu kan. Minum susu, iya, minum susu kan gitu kan. Nah, di sini Mat, ya kan. Nah, ketika itu ada nama juga penjelajah dunia seperti Marco Polo, ada namanya Columbus. Ya kan, Christopher Columbus kan gitu kan. Nah, 1500-an itu Christopher Columbus itu, ya kan, membangun peradaban dan menemukan namanya benua Amerika Latin, kan gitu kan. Nah di sini semut ireng anak-anak sapi nih Mat, masih semut ireng anak-anak sapi, ya kan. Nah 1500 apa namanya tadi dibilang Christopher Columbus ini menemukan benua Amerika, kan gitu kan. Dan juga ia mengupakan kalau itu bumi itu bulat kan gitu kan. Cuman kita harus tahu ketika itu kan ada namanya bumi selatan, bumi utara, ya kan, bumi timur dan bumi barat, ya kan. Nah yang maju pada saat itu adalah bumi selatan dan bumi timur, kan gitu kan. Nah kita ini tinggal di bumi selatan Mat, bumi paling bawah lapisannya, yang kemana kita bilang ibarat katanya lapisan Eurasia, kan gitu kan, di situ Mat. Nah semut ireng anak-anak sapi ini ternyata ada yang paling canggih dari yang melahir itu, namanya adalah VOC, India Belanda Mat, pada saat itu, kan gitu kan. Nah di saat itu pula ada namanya ibarat kata itu Portugis sama Spanyol Mat, pada berebutan wilayah saat itu, ya kan, 1500-an, ya kan. Nah maka daripada itu Paus Leo X, ya kan, pada saat itu mengambil keputusan untuk bangsa Eropa, terutama pada Portugis dan Spanyol ini, ya kan, namanya itu perjanjian Cuadrado, ya kan gitu, atau ya perjanjian Cuadrado lah, ibarat kata perjanjian wilayah, kan gitu kan. Nah sampai akhirnya bertemu di titik namanya Filipina, kan gitu kan. Nah Portugis masih di situ, Indochina lah ibarat kata pada saat itu kan. Nah di sini ibarat kata apa namanya Portugis ke Malaka, nah Spanyol ini di situ di Indochina pada saat itu. Nah ini 1500 kan gitu kan. Nah itu semut ireng anak-anak sapi, kan gitu kan. Nah ada lagi namanya kebo nyebrang kali Mat, kan gitu kan. Nah kebo nyebrang kali ini, ya kan, diibaratkan ketika itu Belanda kalah perang pada saat Perang Dunia ke-2, kan gitu kan. Nah di situ Mat, di situ. Itu kan jauh banget ya, 1400-an. Berarti kan fenomena Covid, kalau yang lu bilang tadi kan memanusiakan manusia, habis gitu memusnahkan manusia. Iya, itu namanya apa? Ada lagi ibarat kata kalau di Jawa itu namanya guru laku Mat.
ada lagi ibarat kata itu ya goru laku, Guru. goru luku kan gitu kan. Terus? Ibarat kata zaman pembersihan Itu itu. COVID itu termasuk itu. Iya, ya namanya bukan COVID doang sih Mat. Iya, enggak, maksud gue yang terdekat dari kita kan COVID. Jangan COVID lah, ibarat kata itu teknologi. COVID aja maksud gua, yang bener-bener itu mengurangi populasi manusia. Iya, itu kan yang kenyataan yang sekarang kan gitu kan, kenyataan yang di lapangan kan gitu kan. Bukan hanya itu, karena kenapa Mat? Di perang dunia ke pertama aja itu kan apa namanya 5 tahun kan, iya kan? Nah itu pun ibarat kata ketika setelah perang itu kan perjanjian Versailles dengan kalahnya Jerman kan gitu, Versailles apa ya, Versailles gitu, dengan kalahnya Jerman. Nah itu kan ada yang namanya flu Spanyol juga Mat pada saat itu menghilangkan menghilangkan manusia. Jangan jauh-jauh lah ibarat katanya sekarang itu kota industri lah Mat. COVID kalau itu kan kejauhan, maksud gua Industri. COVID itu bener-bener Kalau COVID kan kalau mati kan udah. ya mati. Nih sekarang banyak mati pencariannya Mat. Iya. Itu yang bahaya sebenarnya. Kalau mati, orang mati nih, udah tinggal didoain. Tapi kalau orang masih hidup, mata pencariannya mati, itu yang bahaya. Terus Itu makanya ibarat kata itu kalau bendu itu ya, kalau saya bilang itu ya manusia ada dua. Manusia itu yang pertama manusia kan manusia, yang kedua ya, manusia itu menghilangkan manusia. Ya, contohnya itu ya dengan industri. Ya sekarang banyak pabrik-pabrik itu ya pakai mesin, bukan pakai pekerja lagi. Bahkan teknologi AI itu kan udah maju sangat pesat, teknologi sangat pesat kan gitu. Industri-industri seperti itu mah jadi lapangan pekerjaan itu susah tuh di situ. gitu. Zaman akhir. Di situ zaman akhir. Terus ya apa kan? lagi? Fenomena-fenomena yang terjadi di zaman akhir. Menurut ramalan Jayabaya. Iya banyak Iya, gitu loh. iya sebutin aja. Iya, ya ibarat kata ya tahun kembar yang tadi lu bilang tahun kembar itu 2020 atau 1919 kan gitu terjadinya flu Spanyol, atau ibarat kata 2020 itu terjadinya kemarin corona kan gitu kan, dan masih banyak lagi gitu loh. Nah, nanti kita bahas bagaimana ibarat kata kan membaca Jangka Jayabaya ini kan harus dengan Pasemon Mas. Pasemon ini adalah sindiran halus daripada orang Jawa dan Sanepan kan gitu kan, kata-kata Sanepan atau bahasa lokal lah, kata-kata kita harus memahami bukan hanya yang tersurat tapi yang tersirat. Itu yang susah. Nah nanti kita kalau misalkan cuma di zaman Jayabaya kita sudah melebar ke semuanya, apa yang kita bahas nanti di yang lainnya kan gitu. Oh kan. gitu. Bahkan nanti kita bahas tentang ada namanya Serat Joko Lodang Mas. Serat Joko Lodang ini bagaimana ibarat kata itu awal daripada kemerdekaan, pasca daripada kemerdekaan. Itu ada. Nah makanya di sini ini kita bahas tentang bagaimana tentang zaman-zamannya aja dulu. Ya udah, nggak ada lagi nih. Nggak ada. Ya udah, kawan-kawan, gue rasa cukup sekian pembahasan tentang zaman, pembagian zaman menurut ramalan Jayabaya. Cukup sekian, bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.